Ratusan militer Australia di Kepulauan Pasir, Panglima TNI terjun langsung. Kandungan minyak dan gas bumi dari Pulau Pasir yang diklaim Australia. Di mana Pulau Pasir beserta kawasan di sekitarnya diperkirakan memiliki kandungan minyak dan gas bumi cukup besar, sehingga terdapat eksplorasi migas di lokasi itu. Klaim sepi Australia diduga karena ingin mendominasi minyak dan gas bumi di kawasan itu. Hal tersebut dibuktikan setelah MOU pada tahun 1974 Australia langsung bergerak cepat dengan menggandeng kontraktor migas asal Australia, Woodside, untuk meneliti kandungan minyak di kawasan itu dan kemudian memang menemukan potensi tersebut. Diketahui pada tahun 2020, pemerintah Australia membuka pelepasan areal eksplorasi minyak bumi. Kawasan Laut Timur dan juga perairan di Pulau Pasir juga diketahui memiliki potensi gas bumi dan minyak dengan jumlah yang diperkirakan mencapai 5 juta barel. Gugusan Pulau Pasir merupakan hak milik masyarakat adat Timor, Rote, Sabu, dan Alor lebih dari 500 tahun lalu. Saya meminta kepada pemerintah federal Australia untuk segera menghentikan beberapa upaya yang dilakukan di gugusan Pulau Pasir ini dan hormatilah hak ulayat masyarakat adat kami bangsa Indonesia sebagaimana yang Anda hormati terhadap hak-hak ulayat masyarakat adat aborigin di Australia. Jelas Ketua YPTB Ferdi Tanoni diwartakan media Indonesia. Ferdi melihat pengeboran minyak diteruskan beresiko bagi perairan NTT. Ia mengatakan pada 2020 pemerintah Australia membuka proses konsultasi pelepasan areal eksplorasi minyak bumi yang berjarak sekitar 150 km dari Pulau Rote. Menurutnya, kasus tumbahan minyak Montara pada 2009 yang mencemari perairan NTT berjarak 250 km dari Rote merupakan tumpahan minyak terburuk yang menghancurkan mata pencarian nelayan dan petani rumput. Sejumlah nelayan dan anak-anak luka-luka bahkan meninggal akibat terlalu sering terkena minyak yang mengalir hingga ke perairan NTT itu. Hal yang buruknya adalah ganti rugi dari pemerintah Australia belum dibayarkan kepada nelayan. Karena itu, Ferdi meminta pemerintah pusat serius menangani masalah garis batas maritim di Pulau Pasir karena kawasan itu rawan menimbulkan sengketa. Salah satunya adanya pada tahun 2012 beberapa nelayan sempat ditangkap oleh polisi perbatasan Australia. Pasalnya potensi yang ada di kawasan itu mampu mendukung perekonomian negara. Mengingat sampai saat ini perjanjian yang sudah ditandatangani sejak tahun 1974 itu belum pernah diratifikasi kembali oleh Indonesia dan Australia. Dengan menguasai gugusan Pulau Pasir, Provinsi NTT berpeluang menambah pendapatan daerah dan juga negara, mengingat potensi yang dimiliki sangat banyak. Tetapi hingga kini, Ferdi mempertanyakan mengapa dalam kasus Ambalat, pemerintah sempat mengerahkan pasukan, namun pada celah timur yang sudah lama dibicarakan, didiamkan dan diolah, dan seolah-olah tidak ada persoalan di sana. Oleh karena itu, dirinya juga meminta Komisi 1 DPR RI dan juga pemerintah segera melakukan beberapa upaya diplomasi maupun jalur hukum untuk segera mendapatkan kembali hak negara yang telah dicaplok oleh Australia. Pemerintah Australia harus bisa menunjukkan bukti kepemilikan Pulau Pasir itu agar bisa dipertanggungjawabkan klaimnya. Namun hingga saat ini, bukti itu tidak perlu ditujukan. Klaim atas gugatan Pulau Pasir bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut atau PBB 1982 United Nations Convention of the Law of the Sea atau UNCLOS. Dalam konvensi ini dijelaskan bahwa bila jarak dua negara kurang dari 400 mil laut, maka yang digunakan adalah medan line atau garis tengah. Dalam kenyataannya, jarak antara Australia, Timur Leste, dan Indonesia kurang dari 400 mil, sehingga sepatutnya Indonesia mendapatkan hak yang sama di Laut Timur. Karena itulah Ferdi menyatakan Indonesia harus melakukan sesuatu. Media terbaik untuk menyelesaikan kasus ini adalah arbitrase. Selain hemat biaya, proses arbitrase tidak makan waktu terlalu lama, namun memiliki keputusan mutlak dan juga mengikat. Gugusan Pulau Pasir atau Australia menyebutnya Ashmore Reef memang tidak banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Hal ini karena polemik perebutan gugus Pulau Pasir ini tidak seheboh kasus Sipadan dan Likitan atau juga Blok Ambalat. Yang kedua, kasus itu melibatkan Indonesia dan juga Malaysia, di mana gugusan Pulau Pasir di Laut Timur terletak sejauh 320 km dari pantai barat utara Australia, namun hanya 140 km di sebelah selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Berdasarkan sejarah sebelum zaman kolonial, gugusan Pulau Pasir yang kini disebut Ashmore Reef sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Klaim itu diindikasikan dengan banyaknya nelayan tradisional Indonesia yang sudah sejak lama beroperasi di sekitar gugusan Pulau Pasir sampai ke daratan Brome, Australia untuk mencari ikan. Di samping itu juga terdapat kuburan-kuburan para leluhur Rote dan bermacam artefak lainnya di gugusan Pulau Pasir.
Berdasarkan sejarah sebelum zaman kolonial, gugusan Pulau Pasir yang kini disebut Ashmore Reef sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Klaim itu diindikasikan dengan banyaknya nelayan tradisional Indonesia yang sudah sejak lama beroperasi di sekitar gugusan Pulau Pasir sampai ke daratan Brome, Australia untuk mencari ikan. Hal ini karena polemik perebutan gugusan Pulau Pasir ini tak sehebat kasus Sipadan dan Ligitan atau juga Blok Ambalat yang kedua kasus itu melibatkan Indonesia dan Malaysia. Meski demikian, tak banyak masyarakat yang mengetahui karena polemik rebutan gugusan Pulau Pasir Ashmore Reef ini tak seheboh kasus Sipadan dan Ligitan atau juga Blok Ambalat. Dua kasus terakhir itu melibatkan Indonesia dan Malaysia. Gugusan Pulau Pasir di Laut Timur terletak sejauh 320 km dari pantai barat utara Australia, namun secara geografis hanya 140 km di sebelah timur Pulau Rote, NTT, Indonesia. Berdasarkan sejarah sebelum zaman kolonial, gugusan Pulau Pasir yang kini disebut Ashmore Reef sebenarnya merupakan bagian integral dari bangsa Indonesia. Klaim itu diindikasikan dengan banyaknya nelayan tradisional Indonesia yang sudah sejak lama beroperasi di sekitar gugusan Pulau Pasir sampai ke daratan Brome untuk mencari ikan. Pulau Pasir sering digunakan sebagai tempat transit oleh nelayan-nelayan Indonesia dari kawasan lain ketika mereka berlayar jauh ke selatan Indonesia seperti perairan Pulau Rote. Namun, semenjak dilakukan ada nota kesepahaman atau MOU antara Indonesia dan Australia pada tahun 1974, Australia justru langsung mengklaim bahwa Pulau Pasir itu miliknya. Hal ini merugikan Indonesia. Pengamat hukum internasional dari Universitas Nusa Cendana, Kupang TW Thaddeus menilai bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1974 saat ada MOU itu. Dalam MOU 1974 itu, pemerintah Indonesia menyerahkan kepada Australia untuk membantu mengawasi Pulau Pasir Ashmore Reef itu untuk kepentingan konservasi. Jadi secara tidak langsung saat itu Indonesia menyerahkan Pulau Pasir kemudian menjadi masalah hingga saat ini. Saat ini gugusan Pulau Pasir masih disengketakan tapi sudah diklaim milik negara itu. Menurut pemerintah Indonesia, jika Australia tidak memberikan bukti yang sah atas kepemilikan gugusan Pulau Pasir Ashmore and Carteret Island, pihaknya Australia meminta agar seluruh nelayan baik dari Australia dan Indonesia tak boleh laut di daerah yang masih disengketakan itu. Mereka hanya mengklaim bahwa itu milik mereka, padahal tidak ada bukti yang bisa mereka tunjukkan bahwa itu adalah milik mereka. Indonesia dengan tegas mengatakan bahwa pihaknya sudah sejak lama mendesak agar Australia menunjukkan bukti dari kepemilikan itu, tapi hingga saat ini nol hasilnya. Menurutnya, masyarakat NTT khususnya sangat mendukung upaya Indonesia Australia untuk menyelesaikan sengketa ini. Namun untuk itu tidak dengan memberantas nelayan tradisional di Laut Timur NTT. Kami rakyat Rote, Sabu, dan Alor Provinsi NTT Indonesia mendesak Australia untuk segera memberikan bukti yang sah terhadap kepemilikan Australia atas gugusan Pulau Pasir atau Ashmore and Carteret Island. Dengan demikian, seluruh urusan ini juga dapat segera kita akhiri, kata Yayasan Peduli Timur Barat Ferdi Tandoni. Jika Australia tak memberikan bukti yang sah atas kepemilikan gugusan Pulau Pasir, Ashmore and Carteret Island, pihaknya meminta agar semua nelayan baik dari Australia tak boleh melaut di daerah yang masih disengketakan itu, bukan malah menutup akses warga penghuni asli Pulau Pasir. Atas pembakaran sejumlah kapal nelayan asal Indonesia itu berujung pada kegusaran Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan atau PSDKP Kementerian Kelautan dan Perikanan Laksamana Muda Tni Adi Nurawaludin. Sebagai protes atas tindakan tersebut, pihaknya kemudian membatalkan patroli bersama Australian Border Force atau ABF. Pasalnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono kala itu juga pernah menegaskan pentingnya peran negara dalam pengendalian kapal perikanan sebagai upaya menjaga keberlanjutan sumber daya kelautan dan juga perikanan.